Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan membahas tentang segmentasi citra. Segmentasi citra itu digunakan untuk melakukan segmentasi ya teman-teman pada objek daripada sebuah gambar gitu. Jadi ingin mendapatkan informasi objeknya, kita segmentasi dulu dari backgroundnya, objeknya terhadap backgroundnya gitu. Nah misalnya ini ada gambar seperti ini, Lionel Messi sedang mengangkat piala. Nah ini kan jelas nih kelihatan mana yang background, mana yang foreground gitu. Foreground itu maksudnya objeknya. Nah di sini backgroundnya adalah yang belakang ini, termasuk kipernya ini bisa jadi backgroundnya gitu, karena objeknya kita akan mengambil Lionel Messi-nya gitu. Nah kita akan melakukan segmentasi gitu ceritanya dengan mengambil objeknya ini, Messi ngangkat piala ini. Nah gimana caranya gitu? Salah satu cara dari segmentasi citra melakukan deteksi tepi dan kontur. Nah ini dua hal ini sama tapi berbeda ya, maksudnya kontur ini adalah lanjutannya dari deteksi tepi gitu. Jadi deteksi tepi itu dia tuh cara kerjanya itu mendeteksi tepi itu dengan cara melihat nilai background dan objeknya itu ada perbedaan nilai yang signifikan gitu. Misalkan backgroundnya ini kan agak gelap gitu, kemudian objeknya itu di tangannya ini deh, kalau kita lihat tangannya ini dan backgroundnya itu kan ada perbedaan warna yang gelap dan terang gitu. Nah di situ diantara perbedaan terang dan gelap itu akan menjadi edge atau tepi gitu teman-teman. Nah cara kerjanya kurang lebih seperti itu kalau deteksi tepi. Kemudian kalau kontur, jadi deteksi tepi itu hanya mendeteksi tepinya saja, tapi nggak ada nilainya yang bisa diambil gitu. Nah si kontur ini mengambil representasi nilainya gitu dari deteksi tepi itu. Seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut aja, langsung ke tutorialnya. Seperti biasa, karena ini menggunakan OpenCV, import CV2, kemudian import matplotlib.pyplot splt ya. Kemudian nampi snp. Nah ini cukup. Kita import padnya. Pad gambar saya tuh messi.jpg. Teman-teman bisa pakai gambar yang lain, ini bisa dicoba-coba gitu, terserah gambarnya apa, yang penting satu folder ya teman-teman. Kemudian saya mau melihat ininya PATH. Oke, kemudian saya pakai apa ya, pakai ini aja deh, show sama dengan saya pakai plt.imshow. Nah di sini kita lihat img-nya, jangan lupa di plt show. Oke. Nah ini gambarnya, sebentar, kok warnanya beda ya. Sebentar, v2 kita buat colornya RGB ya, BGR tuh, BGR big yang mana ya, bentar saya lupa. BGR. Nah ini karena itu blue green red tuh red green blue. Coba kita lihat. BGR2 tuh RGB. Oke. Sebentar. Ini kan fungsi, ada di fungsi CVT color teman-teman.
CVT color. Nah, pakai fungsi ini untuk merubah colornya. Oke, ini image-nya. Ini image-nya, kemudian kita kalau ingin membuat kita pakai Canny teman-teman, deteksi tepinya. Kita harus melakukan perubahan ke ini ya teman-teman, grayscale dulu. Pakai CVT color juga. CVT color itu buat merubah edge kok gitu. Oke, tadi apa namanya, IMG, kemudian di sini cv2.color, kita gini aja, yang BGR to gray color, BGR to gray. Nah ini kalau kita lihat ya, nggak usah dilihat ya, langsung aja kita buat Canny-nya teman-teman. Di dalam pembuatan deteksi tepi gitu ada banyak tepi gitu ya, ada banyak metode seperti Prewitt, Sobel dan lain-lain, dan Canny ini salah satu yang terkenal juga, yang sering banyak digunakan teman-teman, Canny. Oke, ini Canny. Kemudian ini kita masukkan image gray-nya. Nah ini ada nilai-nilainya, nilai threshold-nya, katakanlah berapa. Ini keyboard saya kok error ya, loh. Oke, kita buat 200 kayak gini aja teman-teman. Kemudian kita show ya, show aja deh, show plt dot imshow. Imshow tapi plt, ini nggak usah pakai ini ya, nggak perlu plt dot show. Ntar saya write aja deh, write. Astaga, write. Ini tepi, kemudian ini tepi. Oke, kita write. Kenapa nggak bisa ya, saya komen aja. Sebentar, cv2.imwrite betul, kenapa nggak bisa ya, .imwrite. Ini kan namanya, oh alah, astaga, kita harus memberikan format teman-teman, .png. Oke, ini true, udah kita berikan format ya. Tadi namanya tepi, hasil dari Canny edge detection teman-teman. Nah di sini kan kelihatan nih objeknya udah terbentuk nih teman-teman, udah terbentuk. Nah kita mau melakukan deteksi konturnya teman-teman. Nah deteksi konturnya ini pakai apa? Kita next saja di sini. Berarti ini konturnya. Ini konturnya kita biasa nih C atau kontur gitu ya. Kita hierarki. Aduh,
karena return dari fungsi find contour itu ada dua teman-teman. Aduh, ini hierarki sebenarnya, tapi saya tulis H aja karena keyboard saya kayaknya nggak sehat. Tuh, find contour C-nya gede ya. Bener. Kemudian ini image-nya, tapi kemudian nah di sini ada metodenya teman-teman, bisa lihat di dokumentasinya. Saya pakai yang banyak digunakan aja teman-teman, red external coba, atau red 3 deh. Kemudian di sini ada cv2 chain approx. Nah, jadi chain approx ini ada algoritma chain rule teman-teman. Ya, chain ada 8 arah seperti itu untuk menentukan bisa saling menyambungkan pixel satu dan yang lainnya. Nah, ini ada metodenya. Chainnya itu pakai yang mana gitu. Udah gini, kemudian kita hasil kontur gitu ya, hasil kontur. Nah, oke, ini karena kita harus membuat kosong dulu, nampi kosongnya. Benar, kita buat zeros, kita buat 0 semua. Kita buat 0 semua. Ukurannya itu sebentar, ini image-nya ini kan punya shape teman-teman. Nah, ukurannya itu kita samakan shape. Nah, kita samakan gini. Jadi kita membuat variabel hasil kontur ini adalah image kosong yang 0 semua nilainya gitu. Nah, ukurannya itu sama dengan ini teman-teman, image-nya. Oke, setelah itu barulah, berarti ini bukan hasil kontur dong. Ini sebentar, ini time-nya, TMP-nya. Ini hasil konturnya. Nah, di sini pakai CV2, pakai draw. Sebentar. Draw contours pakai S. Kemudian ini kita lakukan konturnya di image-nya teman-teman, yang kosong ini. Jadi yang kosong ini nanti kita akan isi dengan sebuah kontur gitu. Nah, ini pakainya C karena konturnya itu ada di C. Kemudian min 1. Nah, ini adalah garis konturnya mau misalkan 0 sampai 255 ya teman-teman. Ini BGR, blue, green, red. Ini 0 karena saya mau hijau gitu. Ini ketebalannya kayaknya sih, nanti kita lihat aja plt.imshow hasilnya ya, hasil kontur, kemudian plt.show. Oke, kita enter. Nah, akan warna hijau. Nah, ini adalah hasilnya nih teman-teman. Sebentar, kalau saya 0 kan biar tipis, atau 1 deh. Masih oke, 2 aja ya. Kita lihat ininya teman-teman, kita save. Mana save-nya? Kita save juga yang ini. Kita save ini kontur. Ini hasil ya, hasil kontur. Kita save. Oke, kita hasil kontur. Nah, ini kan sebenarnya sama ya teman-teman.
Nah bedanya tuh ini ada nilainya teman-teman. Kalau diambil C-nya tadi tuh mempunyai nilai yang mempunyai nilai konturnya itu yang saling terhubung gitu. Jadi kontur tuh ada macam-macam, ada kontur terbuka, kontur tertutup seperti itu. Ya seperti ini yang bola ini yang bola kecil ini adalah kontur tertutup. Kemudian yang terbuka itu yang, nah ini kepalanya ini kan terbuka nih konturnya nih teman-teman. Nah jadi sebenarnya sama, tapi hati-hati ketika melakukan kontur. Misalkan saja saya buat saya copy mana ya, sebentar. Misalkan ini kan kita membuat kontur dengan deteksi tepi ini teman-teman. Ini saya kopas di sini. Kemudian ini tanpa deteksi, tanpa deteksi tepi Kenny. Apa yang terjadi gitu, kita lihat hasilnya gitu. Jadi kita pakai threshold atau gini aja deh, saya buat gray, buat variabel baru cv2.cvtcolor. Kemudian oke, ini kan tadi udah ada yang gray ya, sebentar. Image gray ini kan saya nggak perlu buat lagi, berarti dari sini kita buat threshold teman-teman, th img gitu ya. Kita buat cv2.threshold, kita pakai fungsi threshold untuk melakukan thresholding thresh. Nah ini thresholdnya teman-teman, misal katakanlah 100 gitu, 100 kemudian maksimalnya kan 255. Ini algoritmanya pakai apa untuk men-thresholdkan? Saya pakai huruf gede semua kayaknya, th ini aja ya. Oke, trace binary. Oke, ini kontur, berarti ini th image, ini th image. Ini adalah kontur tanpa Kenny. Nah, apa yang terjadi ya kalau kita lihat di sini? Nah, ini adalah hasil yang terjadi kalau kita nggak pakai deteksi tepi ini teman-teman. Langsung kita thresholdkan gitu. Ya hasil thresholdnya itu kita konturkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat perbedaannya hasil tanpa Kenny. Nah, ini kan beda banget. Jelas bagus yang menggunakan Kenny kan teman-teman. Karena ini tidak tersegmentasi dengan baik gitu. Nah, kalau menggunakan Kenny seperti ini. Oke. Itu tadi perbandingannya, cara melakukan kontur dengan Kenny, dengan deteksi tepi, dan kontur yang tanpa menggunakan Kenny, langsung di thresholdkan gitu. Oke. Itu teman-teman, jadi kita udah belajar tentang gimana cara melakukan deteksi tepi dan kontur. Oke, itu aja tutorial kali ini. Kita sambung di tutorial selanjutnya tentang mungkin segmentasi citra lagi atau filtering citra teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat belajar.